Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Rumah Pocong Sumi yang terkenal angker di kota gede. Entah kenapa Jogja kok banyak banget bangunan horor ya. Kisah-kisah di baliknya pun bikin bulu kuduk bergidik ngeri. Mulai dari rumah tak kasat mata yang viral di media sosial, rumah angker versi Raditya Dika yang juga horor abis, dan rumah-rumah tua lainnya yang legendaris. Ini belum termasuk beberapa cagar budaya yang bisa dibilang cukup mistis seperti Benteng Vredenburg maupun Panggung Krapyak. Hal ini mungkin karena usia bangunan tersebut sudah cukup tua dan Jogja akan kental dengan nuansa kejawen yang gak bisa dilepaskan dari hal-hal mistis. Salah satu rumah yang dikenal angker lainnya adalah sebuah rumah tua yang berusia lebih dari 100 tahun di kota gede. Rumah ini disebut Rumah Pocong Sumi. Memang ada apa di sana? Benarkah ada pocong yang menampaki orang-orang yang lewat? Yuk kita simak saja kisah horor berikut ini. Terletak di kota gede yang populer akan kota tuanya, Rumah Pocong Sumi terkenal jadi tempat uji nyali karena dikenal angker. Rumah Pocong Sumi adalah rumah tua yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Bangunan tua mangkrak dengan segala kisah di baliknya tentu menarik buat dikunjungi bagi penyuka horor. Rumah ini cukup populer karena sering masuk TV dalam acara misteri. Bahkan kata penjaganya, Hari Panca host dunia lain sampai nggak kuat saat berada di sana. Suasananya pengap dan hawanya nggak enak. Seolah ada banyak sosok yang mengamati namun tak terlihat. Konon banyak saksi mata yang pernah melihat pocong sumi itu berdiam diri di teras rumah. Biasanya waktu kemunculannya pada pukul 10 malam ke atas ketika jalanan sudah sangat sepi dan gelap. Jadi kalau kamu melintasi rumah ini di atas jam 10 malam, jangan kaget kalau lihat si pocong sumi berdiri diam di teras rumah. Salah satu netizen pernah bikin tweet berseri tentang rumah ini. Dia menyaksikan sendiri betapa menyeramkannya penghuni rumah tua tersebut. Salah seorang netizen bernama Dimas pernah mampir ke rumah tersebut untuk jalan-jalan. Ternyata mata batinnya bisa melihat banyak penampakan di situ seperti kerajaan kera putih, ada noni Belanda, ular dengan mustika di kepalanya, kuntilanak, juga ada genderuwonya. Itu baru di luarnya saja. Di dalamnya lebih ngeri, lebih ramai makhluk gaib yang berdiam di kamar itu. Dia pun gak kuat kalau pocong sumi sendiri berada di teras yang sering menampaki orang yang lewat. Kalau kata penjaganya sih rame banget kayak Malioboro. Ada apa dengan pocong sumi dan ada kisah apa di baliknya? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Ada sejarah versi lain yang kami berhasil temukan. Berdasarkan buku Jogja Hidden Story, ternyata kisah pocong sumi cukup panjang, tepatnya pada tahun 1935. Dahulu rumah tersebut dihuni oleh Mbak Sumini dan suaminya. Rumah bergaya indise adalah warisan orang tua Mbak Sumi yang juga pengusaha batik termasuk suaminya. Di suatu malam Mbak Sumi mau keluar untuk urusan bisnis. Suaminya sudah berpesan agar jangan membukakan pintu mengingat Mbak Sumi sedang sendirian. Ternyata rumah itu sudah diincar rombongan rampok berjumlah 3 orang. Mereka menggedor-gedor pintu dengan dalih suaminya kecelakaan. Mbak Sumi yang panik segera membuka pintu, lupa akan pesan suaminya. Ketiga rampok tersebut segera menjarah harta benda di rumah tersebut. Mbak Sumi pun diperkosa lalu dicekik lehernya hingga meninggal. Akibat kejadian tersebut,
rumah tersebut ditinggalkan penghuninya. Karena kosong, banyak makhluk gaib yang akhirnya menghuni tempat tersebut. Ada juga yang menjelma sebagai pocong Mbak Sumi untuk menakuti orang yang lewat. Boleh percaya atau tidak, yang jelas rumah ini sering jadi lokasi uji nyali dan acara liputan mistis di TV. Ini adalah bukti kalau rumah pocong Sumi ini beneran angker. Kira-kira kalian berani nggak wisata malam ke rumah pocong Mbak Sumi ini? Saya tutup cerita ini sampai di sini dulu ya sobat. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.